Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Nuzul Ramadesta dengan NIP 45212100075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari pertemuan 1 sampai 13. Yang pertama, array. Array adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya harus sama homogen dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan indeks. Struktur. Struktur adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya tidak harus sama dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan identifier atau nama variabel. Kedua, slide 19 sampai 20, pseudocode, algoritma dan struktur. Kamus atau deklarasi variabel, nama sama dengan string, n huruf sama dengan char, SKS, INT, n angka sama dengan float, algoritma atau deskripsi. Struct mata kuliah, nama SKS, N huruf, N angka, mata kuliah, data MK nama, sama dengan algoritma dan pemrograman 2. Data MK SKS sama dengan 3, data MK N huruf sama dengan A, data MK N angka sama dengan 4.00. Print, mencetak, data MK, nama data MK SKS, data MK N huruf sama data MK N angka. Yang ketiga, slide 25-26, algoritma. Yang pertama, membuat fungsi tampil posisi, koordinat posisi. Yang kedua, mencetak atau menampilkan posisi X. Yang ketiga, mencetak atau menampilkan posisi Y. Yang keempat, deklarasi struktur struk koordinat X, Y. 5, mendefinisikan struktur koordinat posisi. Yang keenam, pengaksesan anggota struktur posisi X sama dengan 63. Yang ketujuh, pengaksesan anggota struktur posisi Y sama dengan 66. Yang kedelapan, memanggil fungsi tampil sama dengan posisi. Yang kesembilan, selesai. 4, slide 28-29, pseudocode, algoritma struktur. Kamus atau deklarasi variabel, nama 20, alamat 20, kelamin 2, telepon 20, sama dengan string, umur 3, jumlah INT sama dengan INT. Algoritma atau deskripsi, strap pelanggan, toko, nama 20, alamat 20, kelamin 2, telepon 20, umur 3, pelanggan, toko, data input, jumlah for, I sama dengan I kurang dari sama dengan jumlah I plus plus input, data, titik nama I, data alamat I, data umur I, data kelamin I, data telepon I, and for I sama dengan I kurang dari sama dengan jumlah I plus plus. Print, mencetak, data nama I, data alamat I, data umur I, data kelamin I, data telepon I, and for. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas yang pertemuan kedua. 1. Pointer. Pointer adalah variabel yang nilainya merupakan address dari variabel yang lain. Penggunaan pointer akan menjadi fatal apabila suatu pointer tidak mempunyai array yang terdefinisi. Struktur. Digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan. Pendeklarasian struktur selalu diawali dengan kata kunci struct yang diikuti dengan nama dari struktur. Yang kedua, slide 5-6, pseudocode. Algoritma menampilkan array pointer. Kamus atau deklarasi variabel, namaku nm6 char is int, algoritma atau deskripsi nm6 candra. For I sama dengan 0, I kurang dari 6, I plus plus. Namaku sama dengan dan nmi. Print, mencetak, namaku, and for. Yang ketiga, slide 8-9. Algoritma atau bahasa alami 1 N44 PN sama dengan NN, 3 PPN sama dengan NPN, 4 mencetak nilai N, 5 mencetak nilai PN. Yang keenam, mencetak nilai PPN, 7 mencetak nilai N, 8 mencetak nilai PN, 9 mencetak nilai PPN, 10 mencetak nilai N, 11 mencetak nilai PN, 12 mencetak nilai PPN, 13 selesai. 4, slide 13-14. Pseudocode. Algoritma pointer menunjuk variabel data dinamis tunggal. Kamus atau deklarasi variabel. PN, PNINT, algoritma atau deskripsi, PN sama dengan new, PN sama dengan 44, print, PN. Slide 5, slide 17-18, algoritma atau bahasa alami. Yang pertama, struktur node, nilai UTS, nilai UAS, N1, N2. Yang kedua, mendefinisikan struktur node P atau membuat objek P dari struktur node. Yang ketiga, mendefinisikan struktur node key atau membuat objek key dari struktur node. 4. Membuat objek P dari struktur bot. 5. Menunjuk elemen P N1 sama dengan 99. Yang kedua, membuat objek key dari struktur node. 7. Menunjuk elemen key N2 sama dengan 78. 8. Mencetak nilai P sama dengan N1. 9. Mencetak nilai key sama dengan N2. 10. Selesai.
Yang keenam, slide 20 sampai 21. Hashtag include your stream, hashtag include string using namespace std, nama Arinujara Marista, npm 45212100075, teori ASDB, struct KTP, in no KTP, string nama, struct alamat, string jalan, string kota, in kode pos, alamat-alamat, struct lahir, enti tanggal, enti bulan, enti tahun, lahir, KTP jadi diri, enti main, dan sebagainya macamnya, input. Nah, akan menjadi pengeluaran, yaitu masukkan nomor KTP. Dia akan mencetak jati diri NOKTP. Untuk pengeluarannya masukkan nama, mencetak jati diri nama. Pengeluarannya alamat, dia akan mencetakkan alamat juga. Pengeluaran jalan, dia akan mengeluarkan jati diri alamat jalan. Pengeluaran kota, dia akan mencetak jati diri alamat kota, dan seterusnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga. Yang pertama, diskusikan apa perbedaan perintah struct dan tipe def. Struct digunakan untuk membentuk tipe data dengan anggota bertipe tertentu. Tipe def digunakan untuk membuat alias dari suatu tipe data. Yang kedua, slide 12-13 pseudocode. Sini ada algoritma contoh ADT. Kamu satu deklarasi variabel, angka sama dengan int, pecahan sama dengan float, huruf 30 sama dengan char, algoritma atau deskripsi, tipe data angka, tipe data pecahan, tipe data huruf 30, angka, umur, pecahan-pecahan, huruf nama, huruf karakter, input umur, dia akan mencetak umur, input pecah, dia akan mencetak pecah, input nama, dia akan mencetak nama, input karakter, dia akan mencetak karakter. Yang ketiga, slide 15-16 algoritma. Yang pertama, pendefinisian deklarasi struktur, struct mahasiswa, npm 9, nama 30 IPK. Yang kedua, mendefinisikan struktur mahasiswa MAS atau membuat objek MAS dari struktur mahasiswa. Yang ketiga, masukkan anggota struktur MAS NPM. Yang keempat, masukkan anggota struktur MAS nama. Yang kelima, masukkan anggota struktur MAS IPK. Yang keenam, mencetak atau menampilkan nilai MAS NPM. Yang ketujuh, mencetak atau menampilkan nilai MAS nama. Yang kedelapan, mencetak atau menampilkan nilai MAS IPK. Yang sembilan, selesai. Yang empat, diskusikan apa perbedaan perintah struct, tipe def, dan class. Struct digunakan untuk membuat tipe data dengan anggota bertipe tertentu. Tipe def digunakan untuk membuat alias dari suatu tipe data. Class digunakan untuk mendefinisikan objek. Yang kelima, slide 31 sampai 31. Pseudocode. Algoritma contoh ADT, kamus atau deklarasi variabel, npm 9 sama dengan char, nama 30 sama dengan char, IPK sama dengan float. Algoritma atau deskripsi, public, kelas mahasiswa npm 9, nama 30 IPK. Mahasiswa MAS input, MAS npm, input, MAS nama, input, MAS IPK, print, MAS npm, print, MAS nama, print, MAS IPK. Yang keenam, diskusikan apa perbedaan linear single linked list, linear double linked list. Sini, linear single linked list merupakan linked list lurus dengan pointer tunggal. Dalam struktur simpul hanya ada satu elemen atau field atau variabel yang bertipe pointer yang isinya adalah alamat simpul berikutnya atau next node. Linear double linked list adalah double linked list lurus dengan pointer ganda, yaitu ada dua buah pointer. Jadi dalam struktur simpul ada dua elemen atau field atau variabel yang bertipe pointer. Yang pertama menunjuk atau berisi alamat simpul sebelumnya atau previous node. Yang kedua menunjuk simpul berikutnya atau next node. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas teori pertemuan keempat. Yang pertama, apa perbedaan stack dan QQ? Stack adalah suatu metode pembuat linked list di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang paling keluar paling awal. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama kali dapat diambil dari stack. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang terakhir kali bisa diambil dari stack. Q adalah suatu metode pembuat linked list di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling akhir juga. Artinya data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam Q akan menjadi data terakhir pula yang dapat diambil dari Q atau antrian. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan dalam Q atau antrian akan menjadi data yang pertama kali bisa diambil dari Q atau antrian. Yang kedua ada pseudocode. Deklarasi variabel fungsi buat simpul INTX. Deskripsi fungsi buat simpul INTX. P simpul malloc yes simpul if P sama dengan 0, P info sama dengan X. Jika else print pembuatan simpul tidak berhasil. Deklarasi variabel fungsi awal. Deskripsi fungsi awal. First sama dengan P, less sama dengan P link sama dengan 0, deklarasi variabel fungsi cetak. X sama int, deskripsi fungsi cetak, key sama dengan first, while key sama dengan 0, key X sama dengan key info, print X key sama dengan key link. Deklarasi variabel fungsi, insert
kanan, info int. Deskripsi fungsi insert kanan, deklarasi variabel xalint. Deskripsi struct not info, not simple, first sama dengan 0, i sama 0, x sama dengan a, buat simpul x awal for i sama dengan i kurang dari sama dengan 6, i plus plus, x sama dengan a. Buat simpul x, insert kanan, for cetak, x sama dengan 100, buat simpul x, insert kanan 90, cetak. Yang ketiga, algoritma. Yang pertama, deklarasi struktur. Struct not data, not link, deklarasi kelas, list not first, last, key, dengan penentu akses secara private. Yang ketiga, deklarasi kelas, list, insert, ganti data, cetak dengan penentu akses secara publik. 4. Membuat fungsi insert kiri yang dt dari kelas list. 5. Mendefinisikan objek not p. 6. Membuat objek p dari kelas not. 7. Menunjuk elemen p link sama dengan first. 8. Menunjuk elemen p sama dengan data sama dengan dt. 9. First sama dengan p. 10. Membuat fungsi cetak dari kelas list. 11. Mendefinisikan objek not key. 12. Key sama dengan first. 13. Selama key tanda seru sama dengan 0. 14. Mencetak key data. 15. Key sama dengan key link. 16. Membuat fungsi cetak dari kelas list. 17. Mendefinisikan objek not key. 18. Key sama dengan first. 19. Selama key sama dengan 0. 20. Mencetak key data. 21. Key sama dengan key link. 22. Mendefinisikan objek list xx list. 23. xx insert kiri. 22. 24. xx insert kiri 66. 25. xx insert kiri 28. 26 xx insert kiri 63. 27 xx kiri 10. 28 xx cetak 1. 29 xx cetak 2. 30 selesai. 4. Pseudocode. Kamus atau deklarasi variabel. Struct biodata, char nama 20, int usia, struct biodata MAS, struct biodata Q max void, int full void, int empty void, struct biodata entry data void NQQ, struct biodata MAS, struct biodata DQ void display, struct biodata MAS, void baca, void int akhir, char algoritma atau deskripsi, char pilih, switch pilih, while pilih, 9/5, return 0, void int void NQQ, struct biodata MAS, if empty sama true, f is full true, struct biodata DQ void, int full void, void baca void, int a, struct biodata entry data void, struct biodata MAS, void display, struct biodata MAS. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas pertemuan teorik yang kelima. Yang pertama, diskusikan apa perbedaan perintah bubble sort dan shell sort. Bubble sort menginginkan larik terurut naik, maka elemen larik yang berada paling kecil dipindahkan ke ujung kiri larik melalui proses pertukaran. Shell sort mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain yang memiliki jarak tertentu, kemudian dilakukan penukaran jika diperlukan. Yang kedua, pseudocode, program pengurutan bubble sort, kamus deklarasi variabel. Berikut adalah algoritma dan juga deskripsinya. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas teori pertemuan yang ke-6. Yang pertama, diskusikan perbedaan perintah merge sort dan quick sort. Merge sort, metode ini sering digunakan pada pengurutan berkas. Mula-mula diberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan terurut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tabel sehingga dalam keadaan terurut. Quick sort memberikan suatu elemen disebut pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen-elemen lain yang lebih kecil daripada pivot tersebut terletak di sebelah kirinya dan elemen-elemen lain yang lebih besar dari pivot tersebut terletak di sebelah kanannya. Sehingga dengan demikian telah terbentuk dua sublist yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari pivot. Lalu pada sublist kiri dan sublist kanan kita anggap sebuah list baru dan kita lakukan proses yang sama seperti sebelumnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat sublist lagi sehingga di dalamnya telah terjadi proses rekursi. Yang kedua, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 12, program pada slide 13 kerjakan pseudocode. Program pengurutan merge sorts. Berikut adalah kamus atau deklarasi variabel. Yang ketiga, diskusikan setelah Anda membaca slide 14 sampai dengan 20, program pada slide 28 kerjakan algoritma. Berikut adalah algoritmanya.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan teori yang ketujuh. 1. Diskusikan apa perbedaan perintah sequential search dan Fibonacci search. Sequential search atau pencarian sequential adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun. Dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan, data yang ada pada suatu arah dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari. Cara ini hanya dilakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan, dibandingkan data ke I dengan data yang dicari, apabila sama berarti data yang telah ditemukan. Sebaiknya apabila sampai akhir pengulangan tidak ada yang sama berarti data tidak ada. Fibonacci search merupakan pencarian sebuah elemen dalam sebuah array satu dimensi dengan menggunakan angka Fibonacci sebagai titik indeks elemen array yang isinya dibandingkan dengan nilai yang dicari, misal R. Salah satu cara pencarian Fibonacci adalah data sudah dalam keadaan terurut. Prosesnya hanya menggunakan operasi tambah dan kurang yang memerlukan waktu yang lebih cepat dibanding dengan proses pembagian yang digunakan pada binary search. Kedua, algoritma. Berikut adalah algoritmanya. Yang ketiga, pseudocode. Berikut adalah pseudocode-nya. Ada kamus atau deklarasi variable function Fibonacci, kamus deklarasi variable Fibonacci search, algoritma atau deskripsi Fibonacci search. Kamus atau deklarasi variabel, algoritma atau deskripsi. Berikut saya akan menjelaskan tentang tugas teori pertemuan yang ke-8. Yang pertama, diskusikan apa perbedaan dan beri contoh. Contoh huruf adalah dari nama lengkapnya. Almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree. Berikut adalah contohnya. Karena simpul D hanya punya satu anak. Almost complete binary tree dan strictly binary tree. Berikut adalah contohnya. Karena semua simpul memiliki anak. Bukan almost complete binary tree. Berikut adalah contohnya. Karena simpul D dan I tidak mempunyai anak. Almost complete binary tree dan tapi bukan strictly binary tree. Karena simpul A hanya punya satu anak dan simpul R di I tidak mempunyai anak. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, disusun setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 15, jawab soal pada slide 16. Ancestor F sama dengan A, descendant A sama dengan J, parent D sama dengan B, child A sama dengan B, C, sibling F sama dengan G, size 10, height 3, root A, leaf H, I, E, F, J, degree simpul A sama dengan 2, simpul B sama dengan 2, simpul C sama dengan 2, simpul D sama dengan 2, simpul E sama dengan 0, simpul F sama dengan 0, simpul G sama dengan I, simpul 1, level sama dengan 3, depth sama dengan 3. Yang ketiga, diskusikan apa perbedaan perintah M array tree dengan binary tree. Binary tree adalah jenis struktur data di mana setiap simpul orang tua dapat memiliki paling banyak 2 simpul anak. M array tree binary adalah form binary di mana anak kiri hanya berisi not dengan nilai kurang dari atau sama dengan not induk, dan di mana anak kanan hanya berisi not dengan nilai lebih besar daripada not induk. Yang keempat, disusun setelah Anda selesai membaca slide 18 sampai 41 dan listing program slide 42 sampai dengan 46 kerjakan. Buat pseudocode-nya. Berikut adalah pseudocode-nya. Kamus atau deklarasi variabel. Algoritma atau deskripsi fungsi inisialisasi. Kamus atau deklarasi variabel fungsi buat simpul. Algoritma atau deskripsi fungsi buat simpul. Kamus atau deklarasi variabel fungsi buat simpul akar. Algoritma atau deskripsi fungsi buat simpul akar. Kamus atau deklarasi variabel fungsi insert urut nomor. Algoritma atau deskripsi fungsi insert urut nomor. Kamus atau deklarasi variabel fungsi baca urut nomor. Algoritma atau deskripsi fungsi baca urut nomor. Kamus atau deklarasi variabel fungsi. Algoritma atau deskripsi fungsi.
Berikut saya akan menjelaskan tugas teori pertemuan yang ke-9. 1. Jelaskan apa saja tahapan dalam binary search. Yang pertama, diambil posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan n. Kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah. 1 dikurang 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah, tambah 1. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan data yang dicari. Yang kedua, diskusi setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 11 dan listing program slide 12 sampai dengan 13 pseudocode. Berikut adalah pseudocode-nya. Kamus atau deklarasi variabel, algoritma atau deskripsi. Yang ketiga, diskusinya setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 11 dan listing program slide 15 sampai 16. Algoritma. Berikutlah algoritmanya. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas teori pertemuan yang ke-10. Yang pertama, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai 13 dan pada slide 14 kerjakan soalnya. Ada 60, 67, 123, 89, 18, 34, 87, 99, 104, 36, 55, 78, 9, 11, 3, 20, dan 2. Yang kedua, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 13 dan listing program slide 15 sampai dengan 18 kerjakan algoritma. Berikut adalah algoritmanya. Yang ketiga, diskusikan setelah Anda selesai membacanya slide 20 sampai dengan 73 dan listing program slide 74 kerjakan pseudocode. Berikut adalah pseudocode-nya. Kamus deklarasi variabel fungsi heap, algoritma atau deskripsi fungsi heap, kamus deklarasi variabel fungsi sort heap, algoritma atau deskripsi fungsi sort heap. Kamus deklarasi variabel fungsi, algoritma atau deskripsi variabel fungsi. Berikutnya saya akan menjelaskan
tugas teori pertemuan yang ke-11. Yang pertama diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 29 dan pada slide 27 kerjakan soalnya. Titik A, titik tujuannya B, C, D. Titik B, titik tujuannya C, E. Titik D, titik C, titik tujuannya G. Titik D, titik tujuannya B. Titik E, titik tujuannya C, D, F, G. Titik F, titik tujuannya D, G. Titik G tidak mempunyai titik tujuan. Yang kedua, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 29 dan pada slide 30 kerjakan soalnya. Event, isi stuck. Visit A, isi stucknya A. Visit B, isi stucknya AB. Visit F, isi stucknya ABF. Visit H, isi stucknya ABFH. Pop H, isi stucknya ABF. Pop F, isi stucknya AB. Pop B, isi stucknya A. Visit E, isi stucknya AE. Pop E, isi stucknya A. Event, isi stuck. Visit D, isi stucknya AD. Visit G, isi stucknya ADG. Visit I, isi stucknya ADGI. Visit Pop I, isi stucknya ADG. Pop G, isi stucknya AD. Pop D, isi stucknya A. Visit E, isi stucknya AC. Pop E, isi stucknya A. Pop A tidak mempunyai isi stuck. Yang ketiga, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 31 dan listing program pada slide 32, kerjakan algoritma. Berikut adalah algoritmanya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas teori pertemuan yang ke-12. Yang pertama, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide sampai dengan 36 dan listing program slide 37. Kerjakan algoritma. Berikut adalah algoritmanya. Yang kedua, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide sampai dengan 36 dan listing program slide 39. Kerjakan pseudocode. Berikut adalah pseudocode-nya. Kamus deklarasi variabel, algoritma atau deskripsi. Kamus deklarasi variabel fungsi BFS, INTS, INTN. Algoritma atau deskripsi fungsi BFS, INTS, INTN. Kamus atau deklarasi variabel fungsi ADD, INT, item. Algoritma atau deskripsi fungsi ADD, INT, item. Kamus deklarasi variabel fungsi DL, algoritma atau deskripsi fungsi DL. Kamus deklarasi variabel fungsi DFS, INTS, INTN. Algoritma atau deskripsi fungsi DFS, INTS, INTN. Kamus deklarasi variabel fungsi push, INT, item. Algoritma atau deskripsi fungsi push, INT, item. Kamus deklarasi variabel fungsi pop, algoritma atau deskripsi fungsi pop. Berikut saya akan menjelaskan tentang tugas teori pertemuan yang ke-13. Yang pertama, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4 sampai dengan 19 dan jawab soal pada slide 20. N sama dengan 17, 300 mod N sama dengan 11, menghasilkan 17 sisa 11. 400 mod N sama dengan 9, menghasilkan 23 sisa 9. 500 mod N sama dengan 7, menghasilkan 29 sisa 7. 600 mod N sama dengan 5, menghasilkan 35 sisa 5. 700 mod N sama dengan 3, menghasilkan 41 sisa 3.
900 mod N sama dengan 16 menghasilkan 52 sisa 16. 990 mod N sama dengan 4 menghasilkan 58 sisa 4. 999 mod N sama dengan 13 menghasilkan 58 sisa 13. 989 mod N sama dengan 3 menghasilkan 58 sisa 3. 800 mod N sama dengan 1 menghasilkan 47 sisa 1. Yang kedua, disusunkan setelah Anda selesai membaca slide 4 sama dengan 30 dan listing program pada slide 31. Sampai dengan 34 kerjakan. Kamus deklarasi variabel fungsi clear, algoritma atau deskripsi fungsi clear, kamus deklarasi variabel fungsi insert hash data array, algoritma atau deskripsi fungsi insert hash data array. Kamus deklarasi variabel fungsi searching hasting cari, algoritma atau deskripsi fungsi searching hasting cari. Deklarasi variabel fungsi searching proses hash data cari and direct, algoritma atau deskripsi fungsi searching proses hash data cari and direct. Kamus deklarasi variabel fungsi deleting hash data hapus, algoritma atau deskripsi fungsi deleting hash data hapus. Kamus deklarasi variabel fungsi hash function hash data array, algoritma atau deskripsi fungsi hash function hash data array. Algoritma atau deskripsi fungsi index empty and direct, kamus deklarasi fungsi karakter amount, algoritma atau deskripsi fungsi karakter amount char array, kamus deklarasi variabel fungsi display table, algoritma atau deskripsi fungsi display table, kamus deklarasi variabel, algoritma atau deskripsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.